got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Rahayu dari Prodi Tadris IPS NPM 21010730001. Di sini saya akan mereview Museum Geologi Bandung. Jadi, Museum Geologi Bandung adalah sebuah museum yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Museum ini memiliki koleksi yang kaya mengenai geologi dan kekayaan alam Indonesia. Berikut adalah sejarah singkat Museum Geologi Bandung. Museum Geologi Bandung ini didirikan pada tanggal 16 Mei 1928 dengan nama Geologis Laboratorium and Museum. Museum ini merupakan inisiatif dari pemerintah Hindia Belanda yang tertarik untuk mempelajari dan mengungkap potensi sumber daya alam di Indonesia. Selama masa penjajahan Belanda, museum ini mengalami perkembangan pesat. Koleksi-koleksi geologi dari berbagai wilayah di Indonesia dikumpulkan dan dipelajari di museum ini. Museum juga berfungsi sebagai laboratorium geologi yang melakukan penelitian dan studi mengenai berbagai aspek geologi. Pada tahun 1930, Museum Geologi ini pindah ke gedung baru yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Bandung. Gedung ini dirancang dengan arsitektur bergaya Hindia Belanda yang khas pada masa itu. Pada masa Perang Dunia II dan setelahnya, Museum Geologi ini mengalami kerusakan akibat konflik dan kekacauan. Namun, setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, usaha pemulihan dari restorasi dilakukan untuk mengembalikan kondisi museum. Gedung dan koleksi-koleksi di dalamnya diperbaiki dan dipulihkan. Terjadi perubahan nama pada tahun 1970, museum ini mengubah namanya menjadi Museum Geologi Bandung. Museum Geologi Bandung memiliki koleksi yang kaya dan beragam terkait dengan geologi, kekayaan alam, dan sejarah geologi di Indonesia. Berikut adalah beberapa isi yang dapat ditemukan di Museum Geologi Bandung. Yang pertama ada batuan dan mineral. Museum ini memiliki koleksi batuan dan mineral yang mencakup berbagai jenis dan variasi dari seluruh Indonesia. Pengunjung dapat melihat berbagai batuan seperti granit, andesit, batu bara, dan banyak lagi. Juga terdapat koleksi mineral langka dan indah seperti ametis, kuarsa, dan berbagai jenis mineral lainnya. Yang kedua ada fosil. Di Museum Geologi Bandung juga memiliki koleksi fosil yang menggambarkan kehidupan purba di Indonesia. Fosil-fosil tersebut mencakup fosil tumbuhan, hewan laut, dan hewan darat yang memberikan gambaran tentang evolusi kehidupan di masa lalu. Yang ketiga ada arkeologi. Museum ini juga memiliki koleksi arkeologi yang berkaitan dengan sejarah manusia di Indonesia. Terdapat artefak-artefak seperti alat-alat batu prasejarah, benda-benda dari zaman megalitikum, dan peninggalan arkeologi lainnya yang memberikan informasi tentang kehidupan manusia purba. Dan yang keempat ada peta geologi. Museum Geologi Bandung juga menampilkan peta-peta geologi yang menggambarkan formasi geologi di seluruh Indonesia. Peta-peta ini memberikan pemahaman tentang struktur bumi, distribusi batuan, dan sumber daya alam di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, Museum Geologi Bandung juga menyajikan informasi dan pameran tentang sejarah geologi, aktivitas vulkanik, proses tektonik, dan fenomena alam lainnya di Indonesia. Museum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kekayaan geologi Indonesia, serta pentingnya pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Cukup sekian review dari saya tentang Museum Geologi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum Asia Afrika juga dikenal sebagai Gedung Merdeka, sebuah museum yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Museum ini memiliki sejarah yang kaya dan erat kaitannya dengan pergerakan kemerdekaan dan pertemuan penting di Asia dan Afrika. Saya, Fadila Rosali, akan menceritakan tentang sejarah singkat Museum Asia Afrika. Di museum ini kita juga dapat melihat koleksi unik loh, seperti foto-foto, dokumen, dan benda-benda bersejarah yang terkait dengan konferensi Asia Afrika. Seperti dapat kita lihat, di sini terdapat foto Bapak Muhammad Hatta yang merupakan Bapak pahlawan sekaligus Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Museum Asia Afrika merupakan salah satu museum yang berada di Kota Bandung yang terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65. Pada tahun 1954, pemerintahan Indonesia membangun Gedung Merdeka, yaitu gunanya untuk menyambut Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diadakan pada tanggal 18 hingga 24 April pada tahun 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara, termasuk negara Indonesia, India, Pakistan, Cina, Mesir, Ethiopia, dan negara-negara lainnya. Pada saat kami mengunjungi museum ini, di sini kami satu kelompok dipandu oleh petugas museum yang dimana beliau menjelaskan secara jelas dan rinci tentang sejarah-sejarah Museum Asia Afrika tersebut. Tepuk tangan untuk
you mas? Mau om Hamsun? No? Dalam bahasa Sunda? Lensa enak sarang lucu. Bisa lo bahasa Sunda. Abdi Berapa hari? Gesekan selalu from Sumatera Island. The title is Sinanggapura. Indonesia mana suaranya, nyanyikan Sinanggapura bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Goa Pindul yang berada di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Goa Pindul sendiri dibuka pada tahun 2010 hingga 2011 dan mulai booming di awal tahun 2012 hingga sekarang. Objek wisata yang satu ini memiliki keunikan tersendiri karena berupa goa yang di bawahnya dialiri oleh aliran air sepanjang 350 meter dengan kedalaman air 5 hingga 12 meter. Pada langit-langit goa terdapat banyak sekali kelelawar yang hinggap di dalamnya. Selain terdapat banyak kelelawar di dalam goa tersebut, terdapat juga stalaktit dan stalagmit yang berbentuk sangat indah. Batuan-batuan tersebut terbentuk dari tetesan air. Selain sebagai objek wisata, Goa Pindul juga sering digunakan sebagai objek untuk syuting, seperti syuting film horor maupun syuting iklan, yang mungkin pernah kita lihat dalam salah satu iklan rokok terbesar di Indonesia. Mendekati penghujung goa, terdapat sebuah lubang besar yang langsung dari langit tembus ke dalam goa. Di sini terdapat pemandangan yang sangat indah. Dapat kita lihat secara seksama betapa indah batuan-batuan yang terdapat di dalam goa yang langsung terkena sinar matahari dari atas goa. Namun, objek wisata Goa Pindul ini tidak setiap hari buka, dikarenakan jika curah hujan yang cukup tinggi, maka pengelola akan menutup sementara. Ditakutkan akan terjadinya banjir ketika sedang ada para wisatawan menjelajahi goa tersebut. Lubang yang terdapat di dalam goa merupakan ciri khas tersendiri Goa Pindul di antara goa-goa lainnya yang terdapat di Indonesia. Saya Rika Aprilia mengucapkan terima kasih kepada para tour guide Goa Pindul, salah satunya adalah Bapak Slamet yang ada dalam video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rani Oktavia Anjani akan menceritakan sejarah singkat Candi Prambanan. Selamat menyaksikan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia dan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Candi ini terletak sekitar 17 km timur laut Yogyakarta di Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah informasi lebih rinci mengenai Candi Prambanan. Candi Prambanan terdiri dari 3 candi utama yang menjulang tinggi dan dikelilingi oleh candi-candi kecil. Ketiga candi utama tersebut adalah Candi Siwa atau dedikasi untuk Dewa Siwa, kemudian Candi Brahma yaitu dedikasi untuk Dewa Brahma, dan Candi Wisnu atau dedikasi untuk Dewa Wisnu. Candi-candi tersebut memiliki tumpukan batu yang menggambarkan relief cerita Ramayana dan Krishnayana, yaitu 2 epik Hindu yang terkenal. Candi Prambanan terkait erat dengan cerita epik Hindu yaitu Ramayana. Relief-relief yang ada di candi menggambarkan kisah Rama, seorang pangeran yang mencari istrinya yang diculik oleh raksasa jahat bernama Ravana. Pertunjukan Ramayana masih sering dipentaskan di Candi Prambanan pada malam hari, yaitu untuk menghidupkan kembali kisah yang terukir di relief candi. Candi Prambanan memiliki makna religius yang dalam bagi umat Hindu. Candi ini merupakan tempat ibadah dan penghormatan terhadap dewa-dewa Hindu. Dewa Siwa dianggap sebagai dewa utama di kompleks candi ini. Sementara Dewa Brahma dan Dewa Wisnu juga dihormati sebagai dewa-dewa penting dalam agama Hindu. Candi Prambanan merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di Indonesia. Ribuan wisatawan lokal dan internasional mengunjungi candi ini setiap tahunnya, yaitu untuk mengagumi keindahan arsitektur kuno dan keberadaan relief yang menakjubkan. Candi Prambanan juga menjadi tuan rumah acara-acara budaya dan festival, termasuk pertunjukan seni tradisional Jawa dan upacara keagamaan Hindu. Candi Prambanan adalah salah satu contoh yang menakjubkan dari kekayaan warisan budaya Indonesia. Keindahannya, nilai sejarah, dan nilai religius membuatnya menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi bagi para wisatawan dan para pencinta sejarah dan seni. Saat ini, Candi Prambanan masih ada dan menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia. Setelah mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi pada abad ke-16, tentang Monjali. Sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada 5 termasuk saya juga ya. Yang pertama, saya sendiri yaitu Retno Winda Astuti. Yang kedua yaitu Rika Aprilia. Yang ketiga yaitu Rani Oktavia Anjani. Yang keempat yaitu Ratna Rahayu. 5 yaitu Fadila Rosali. Kira-kira ada yang tahu nggak nih tentang Monjali itu apa? Sini saya kasih tahu. Jadi Monjali itu singkatan dari Museum Monumen Yogyakarta Kembali atau yang dikenal dengan Monjali, merupakan sebuah museum
yang terletak di Jokang, Sariharjo, Ngangklik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, museum ini dimulai dibangun pada tanggal 29 Juni 1985 dan diresmikan pada 6 Juli 1989 oleh Presiden Soeharto. Museum ini didirikan dengan tujuan untuk memperingati peristiwa sejarah ditariknya tentara kolonial Belanda dari ibu kota Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949, yang sekaligus juga menjadi penanda berfungsinya kembali kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia yang direbut dari penjajahan Belanda. Gagasan awal pendiri Museum Monjali disampaikan oleh Kolonel Sugiarto dalam memeringatkan Yogyakarta kembali yang diselenggarakan pada 29 Juni 1983. Nah, di dalam museum satu ini yang berisi koleksi tentang sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini tersebut video-video yang ada di Museum 1. Kira-kira apa saja sih yang ada di dalam Museum 2 itu? Yaitu koleksi perang gerilya dengan sistem pertahanan rakyat semesta. Dan selanjutnya itu ada video-video di dalam Museum 2. Kira-kira ada apa saja di dalam Museum 3 ini? Nah, saya kasih tahu teman-teman yang di dalam Museum 3 ini yaitu koleksi yang berkaitan dengan peristiwa serangan umum. Dan selanjutnya ini adalah video-video yang ada di dalam Museum 3. Apa saja sih yang ada di dalam Museum 4 ini? Yaitu berisikan koleksi Yogyakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia.